Menteri Agama sebut tersangka penistaan agama Panji Gumilang belum tentu menyesatkan. Kita ucapkan pada sahabat kita Havenu Shalom Alehem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom Alehem, Avenu Shalom Alehem. Itu kan sekarang sedang dalam penanganan kepolisian kan. Itu kan pasti akan terkait dengan apa yang disangkakan kepada dia, kepada Panji Gumilang ini terkait penodaan agama gitu ya Pak Sampurna. Nah itu kan terkait dengan itu. Nah kita lihat hasilnya kan begitu, bener nggak dia menodakan? Penodaan terhadap agama kan belum tentu penyesatan kan? Kan mesti. Oke? Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga nggak apa-apa. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai takbir, najis amat ini perempuan, ada ke depan dikomentari najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah bukan berapat-rapat. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillah. Perempuan khutbah boleh, tapi bukan khutbah Id. Khutbah aja khutbah. Ceramah boleh. Mau khutbah aja, ceramah ngajar boleh, tapi khutbah itu ada aturannya ya. Syaratnya khutbahnya adalah kaum laki-laki dan sebagainya. Ini bukan diskriminasi, aturan ibadah. Nanti nuntut, wah istrinya mau jadi imam, maka dari dulu saya jadi makmum terus, mau jadi imam deh, aneh-aneh. Nggak ada, sudah jelas kesepakatan ulama. Jadi kalau ya maklumlah yang kalau di kalangan orang yang mengerti ilmu ini sudah nggak mempermasalahkan dan biasa saja. Baik, jadi bukan termasuk ulama wanita. Ulama wanita ya banyak ulama wanita sama. Sebab kadang-kadang orang yang aneh-aneh itu merasa ini kan kita juga bisa jadi ulama wanita. Masa saya tidak bisa khutbah Id? Saya alim, saya lebih pintar daripada yang khutbah. Sudah, Anda buat khutbah tapi jangan hari raya Idul Fitri itu khas. Tidak ada. Khatib itu khusus laki-laki ya. Khutbah itu khusus laki-laki. Makanya di sholat Jumat itu wajibnya itu untuk laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat boleh dan gugur duhurnya, nggak wajib sholat duhur lagi. Jangankan Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, semua sholat yang ada khutbahnya, perempuan tidak boleh khutbah. Nggak ada khutbah untuk perempuan itu. Sholat Id, perempuan boleh sholat Id, boleh berjamaah, boleh. Rapat koordinasi bersama Menko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, kemudian bersama Mabes Polri, kesimpulannya bahwa persoalan Al Zaitun ini akan dibagi di beberapa klaster penanganan. Dari Kementerian Agama bertugas menangani klaster pendidikannya. Di dalam Al Zaitun ada pondok pesantren, ada RA, TAUD, PAUD, ada madrasah mulai dari Ibtidaiyah sampai Aliyah, ada perguruan tingginya, ada sekolah tinggi agama Islam di dalamnya. Nah ini menjadi bagian dari
penugasan terhadap Kementerian Agama. Apa yang ditugaskan? Memberikan asesmen dan pendampingan. Jadi semua tenaga pendidik di sana di Al Zaitun akan dilakukan asesmen oleh Kementerian Agama, kemudian dilakukan pendampingan dalam proses pengajarannya. Menteri Agama Yakut Holil Qomas menanggapi kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka penistaan agama. Mendak Yakut mengatakan kasus Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama belum tentu menyesatkan. Diketahui Panji Gumilang kini telah ditahan atas kasus penistaan agama. Panji Gumilang ditahan karena ada penyimpangan ajaran agama Islam di pondok pesantren tersebut. Mendak Gus Yakut mengatakan bahwa masyarakat lebih baik menunggu penyidikan pihak kepolisian terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Yang kita tunggu sekarang sedang penanganan pihak kepolisian. Itu pasti terkait dengan apa yang disangkakan dugaan kepada Panji Gumilang terkait penodaan agama, kata Gus Yakut di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu 5 Agustus. Mendak Yakut juga mengatakan bahwa penodaan agama belum tentu penyesatan. Jadi nanti kita lihat hasilnya, benar atau tidak dia melakukan penodaan. Penodaan terhadap agama belum tentu penyesatan, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, Barreskrim Polri sudah menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Penetapan status tersangka ini setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Barreskrim Polri melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Panji usai menetapkannya sebagai tersangka. Panji Gumilang sendiri dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan atau pasal 45A ayat 2 jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, Panji Gumilang juga akan diperiksa terkait kasus tindak pidana pencucian uang pada Senin 7 Agustus 2023. Dalam perkara ini, polisi juga telah melakukan pemanggilan terhadap 16 orang saksi, tapi hingga kini baru 6 orang yang memenuhi panggilan dan sudah diperiksa. Ke-6 orang itu yaitu MJ, pengawas Yayasan Pesantren Indonesia, AS, pengurus Ponpes Al Zaitun, MN, orang tua santri Al Zaitun, serta AS, S, dan AH, mantan simpatisan Panji Gumilang. Direktorat Tindak Pidana Khusus Barreskrim Polri telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu PPATK, Kementerian Diknas, dan Kementerian Agama.